Hello Sobat Inspirasi and Sobat Millennials, welcome back again on YouTube channel Indonesian Event. And I would like to introduce myself. My name is Satya, you can call me Satya, and I will share you about topik yang sangat menarik banget dan relate banget di era zaman sekarang ini, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Namun di sini aku bakal share kepemimpinan yang berbeda. Apa sih bedanya? Nah, di sini aku bakal share tentang gimana sih caranya jadi pemimpin yang transformasional di era zaman sekarang ini, di era millennials, di era Gen Z ini relate banget nih apa yang mau aku share. Nah, di mana pemimpin transformasional itu punya ciri-cirinya tersendiri loh, sobat inspirasi dan sobat milenial. Di era VUCA ini, era VUCA ini adalah era yang serba nggak pasti, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama itu adalah self-management atau memahami motivasi internal untuk memberi energi positif pada sekitarnya atau menginfluence sekitarnya. Nah, di mana pemimpin sendiri di era yang serba digital ini, di era sekarang ini, di era modern ini juga dituntut untuk bisa memotivasi dirinya sendiri sehingga memiliki self-management yang baik. Nah, gimana sih caranya untuk memotivasi dirinya sendiri? Kan kadang sulit ya, kadang serba insecure zaman sekarang itu kan. Nah, untuk memotivasi dirinya sendiri itu banyak caranya teman-teman. Salah satunya teman-teman bisa mengikuti konten-konten di sosial media yang positif, yang motivatif, yang inspirasional, dan juga yang edukatif untuk mengupgrade diri, untuk menambah kapasitas diri gitu kan. Nah, salah satunya bisa dengan subscribe atau mengikuti konten-konten seperti di YouTube-nya Indonesian Event, kemudian Instagram-nya Instagram Millennials Menginspirasi misalnya, atau Instagram Indonesian Event. Itu Instagram atau konten-konten di sosial media yang bisa teman-teman juga pelajari dari situ, ataupun konten-konten ataupun akun-akun yang inspiratif lainnya. Nah, yang kedua bisa dengan cara juga teman-teman mencari mentor atau memiliki mentor sehingga bisa ada orang yang bisa ditanyakan ketika teman-teman bingung sebagai seorang pemimpin gitu. Dimana mentor tersebut lebih memiliki jam terbang tinggi, lebih memiliki pengalaman yang tinggi di bidang kepemimpinan, sehingga bisa menjadi arahan atau panutan sehingga teman-teman bisa mengarahkan perahu organisasi teman-teman atau komunitas teman-teman itu menjadi lebih baik lagi dengan saran-saran dari orang yang menginspirasi teman-teman atau mentor teman-teman itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah lead with vision atau pemimpin transformasional ini menetapkan visi yang menginspirasi, yang juga realistis dan juga bisa dicapai oleh organisasi itu sendiri. Nah, jadi di zaman sekarang ini seorang pemimpin itu dituntut untuk bisa memiliki visi yang juga transparansi, yang juga aplikatif, yang juga integritas. Jadi tidak hanya diucapkan tapi juga bisa dilakukan. Bisa juga visi yang transparansi itu dalam artian terdeliver dengan baik kepada anggota-anggotanya, sehingga visi itu tidak hanya diketahui dan diresapi oleh pemimpinnya tapi juga bisa diresapi oleh seluruh anggota organisasinya atau komunitasnya, sehingga organisasi atau komunitas itu bisa lebih berkembang, bisa lebih agile, bisa lebih struggle di era zaman sekarang ini. Yang ketiga, kemudian ada entertain new ideas atau terbuka dengan ide-ide baru dari seluruh tim, baik dari atas maupun bawah. Nah, era zaman sekarang ini udah beda teman-teman sama era zaman konvensional, di mana lebih banyak instruksi. Nah, kalau di zaman konvensional kan lebih banyak instruksi. Nah, di mana di zaman sekarang ini tuh lebih banyak instruksi dan juga kolaborasi. Jadi tidak hanya instruksi aja tapi bisa juga kolaborasi yang lebih dimayoritaskan atau ditonjolkan, di mana kolaborasi ini bisa terjadi antara ketua dan anggota, di mana anggota sekarang punya ide-ide bisa disalurkan nih di dalam sebuah forum, di dalam sebuah rapat gitu, dan ide-ide tersebut harus bisa diterima oleh seorang pemimpin dengan baik dan juga dipertimbangkan dengan baik, sehingga akan menghasilkan banyak solusi-solusi yang lebih solutif, yang lebih kolaboratif, yang juga bisa diaplikasikan di organisasi itu sendiri. Dan juga akan menghasilkan lebih banyak opsi lagi kan, pastinya opsi-opsi solusi-solusi dari anggota-anggota yang bisa dipakai, entah itu dipakai sekarang atau di kemudian hari, sehingga organisasi itu kaya akan solusi dan juga kaya akan opsi-opsi yang bisa menjadikan organisasi itu lebih baik atau komunitas itu lebih baik, lebih berkembang dari sekarang, seperti itu di kemudian hari. Nah, kemudian yang keempat itu ada adapt quickly and easily, atau adaptasi berarti siap mengalami perubahan
juga tantangan dengan cepat dan mudah menyesuaikan. Nah, dari zaman dulu kan ada dari zaman 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, nah, sampai misalnya nanti 5.0 dan selanjutnya. Zaman itu akan lebih cepat berubah di era yang serba ketidakpastian ini, era VUCA ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini, di mana di era ketidakpastian ini pemimpin juga dituntut untuk adaptasi dengan cepat dan dengan mudah gitu, untuk mengarahkan perahu organisasi ini terus berkembang, terus struggle, terus agile, terus gesit dalam memahami informasi yang masuk untuk perkembangan organisasi. Jadi pemimpin juga harus bisa mengarahkan anggotanya untuk berpikiran terbuka, berpikiran growth mindset, karena zaman sekarang ini diharuskan untuk dapat mengikuti cepatnya perkembangan teknologi digital era untuk tetap dapat poin-poin kebermanfaatan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luas lagi cakupannya secara cepat, efektif, efisien, dan solutif. Serta tidak menutup kemungkinan zaman sekarang ini organisasi sudah banyak yang kolaboratif atau kolaborasi dengan organisasi lainnya, komunitas lainnya untuk menghasilkan impact yang lebih besar lagi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada ability to take the right risk, atau mampu mengevaluasi resiko dan mengubah ketakutan irasional menjadi keputusan yang cerdas. Nah, gimana sih caranya untuk bisa melakukan hal-hal tersebut? Nah, seorang pemimpin juga seperti yang tadi di ciri pertama itu, pemimpin juga harus bisa open minded, bisa juga growth mindset, terus belajar gitu. Jangan pernah merasa cukup, karena dengan belajar itu bisa menambah insight, bisa memperluas wawasan, bisa juga beradaptasi dengan lebih baik dengan keadaan-keadaan kedepannya, menyesuaikan keadaan sehingga organisasi itu bisa mengikuti zaman, bisa tetap berkembang, bisa tetap struggle, bisa tetap eksis kebermanfaatannya, bisa lebih luas lagi kebermanfaatannya, bisa memanfaatkan celah-celah digital yang bisa dieksplorasi lebih dalam lagi secara positif, kolaboratif, inovatif, motivatif, dan juga tentunya tepat sasaran, kemudian lebih luas lagi bermanfaatnya, dan juga menjadi berkah bagi organisasi itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman 5 ciri dari menjadi pemimpin yang transformasional. Nah, pesan terakhir dari saya adalah kepemimpinan itu bisa dipelajari oleh semua orang, karena semua orang adalah pemimpin. Keep inspiring, stay safety, stay healthy, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep inspiring.